Pak Prof, ini saya mau tanya nih Pak Prof. Kebetulan kan Pak Prof ini memang sangat mengenal propolis Pak Prof ya. Gimana Pak Prof itu bisa mengenal lebih dalam tentang propolis Pak Prof? Boleh sedikit dijabarin Pak Prof biar kita tahu dan juga teman-teman kita di seluruh Indonesia juga semakin paham tentang propolis Pak Prof. Kalau begitu kita penelitian propolis. Saya sudah baca, nah sekarang benar atau tidak kita coba secara saintifik. Nah, uji praklinis. Biar lebih detail gitu. Betul, ya. Uji praklinis ini menggunakan hewan ini, hewan-hewan percobaan. Oke, jadilah dia penelitian propolis. Nah, penelitiannya adalah tentang LD50, lethal dose 50. Jadi dari hasil penelitiannya LD50 propolis itu sangat tinggi. Tinggi maksudnya itu bagaimana Pak Prof? Tinggi itu artinya propolis itu aman. Oh, aman. Ya, jadi lethal dose itu kalau makin rendah itu makin berbahaya. Propolis ternyata tinggi sekali. Jadi artinya overdose kita memakan aman. Nah, itulah salah satu hasilnya. Oke, nah kemudian coba uji teratogenitas kata saya. Kebetulan saya orang teratogen. Teratogen itu artinya cacat pada bayi. Nah, aman nggak kalau ibunya minum propolis? Aman nggak? Oh, saat ngandung minum propolis aman atau tidak? Oh iya. Lalu diujinya. Oh, dia juga menguji. Oh, ternyata aman. Satu hal yang menarik bagi kita, salah satu obat tradisional. Ini kan termasuk tradisional ini. Oh iya. Ya, jadi dari banyak obat tradisional, hanya satu-satunya propolis yang diteliti hampir setiap minggu oleh berbagai para ahli. Para ahli-ahli di dunia ini. Kalau obat tradisional lain ada sih diteliti, misalnya ini yang meneliti orang Turki misalnya. Oh gitu. Nah, kemudian tanaman lain diteliti orang ini. Ini tidak serentak, mereka terfokus pada satu propolis. Jadi begitu tertarik mereka dengan propolis. Ya berarti ada sesuatu. Saya pernah mengundang orang-orang untuk berdiskusi tentang propolis. Pak Prof undang itu ada orang agama, kemudian ada orang ahli lebah. Ahli lebah. Ahli lebah. Lalu kita undang, kita bicara tentang propolis. Jadi kebetulan ada acara namanya di farmasi itu acara Galenika ya, yang mengadakannya para tingkat apoteker itu. Di topiknya itu tentang propolis. Kita juga mengundang orang lain. Ada ulama ya, ada ulama di sana. Jadi artinya dia orang dari IAIN, tapi dia ahli tafsir. Ahli tafsir Al-Quran ya. Lalu dia yang mengatakan bahwa kata-kata propolis memang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu kan bukan merupa juklak ya. Tapi dia petunjuk umum. Nah, tetapi dari segi saintifik, nah orang biologi tadi juga mengatakan bahwa propolis dengan madu itu memang sumbernya berbeda. Sumber maksudnya bagaimana? Jadi sumbernya memang berbeda. Kalau madu memang keluar dari dalam tubuh kan. Nah, kalau yang propolis ini gabungan dari luar dan dari dalam tubuh. Oh gitu. Ya, jadi propolis ini begini, dia adalah produk bioteknologi. Biotechnology. Ya, di orang kan sekarang mengenal bioteknologi ada ilmu baru, tidak. Propolis adalah bioteknologi. Bukan hal yang asing gitu. Bukan. Jadi produk bioteknologi itu adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh satu bahan alam, kemudian diproses oleh makhluk lain. Ya, dalam hal ini lebah. Kemudian jadilah dia produk baru. Nah, itulah yang propolis. Jadi propolis ini berasal memang dari pucuk-pucuk tanaman, tanaman yang diambil oleh lebah. Nah, kemudian dicampurnya dengan air liurnya. Nah, kemudian jadilah dia produk propolis ini. Nah, lain dengan madu kan? Kalau madu dia mengambil bunga, saripati bunga, lalu dikeluarkan lagi, ya kan? Nah, jadi propolis itu pasti berbeda-beda, tergantung kepada tanaman apa yang dimakannya. Jadi misalnya propolis yang dari Turki, propolis dari Brazil, dari Bogor, pasti berbeda kandungan kimianya. Ya, secara umum pasti berbeda. Nah, menurut riset, orang kan getol sekali dengan propolis. Iya, getol sekali para peneliti ini. Sangat ya, penasarannya tinggi sekali. Nah, kemudian ditelitinya, ternyata memang propolis yang paling bagus itu adalah dari Brazil. Kriterianya apa? Kriterianya adalah di sana banyaknya bioflavonoid yang dikandung. Dan kemudian kandungan-kandungan senyawa aktif farmakologis. Nah, ternyata memang hasil penelitian itu yang paling bagus memang dari Brazil. Jadi bersyukur kita, Melia Sehat Sejahtera ini, propolis kita, ya, sumber propolisnya itu memang berasal dari Brazil. Nah, satu hal yang menarik lagi pada Melia Sehat Sejahtera ini adalah pabriknya ini kan di Malaysia ini. Betul, iya. Nama pabriknya Herbal Science. Herbal Science Malaysia. Herbal Science Malaysia ini
ini pabriknya itu sudah GMP namanya. Standar GMP. Ya, GMP ini kan Good Pak Prof. Manufacturing Practice. Jadi artinya ketika dia membuat itu, dia harus memenuhi standar-standar dunia. Standarnya ini apa? Bahan bakunya harus standar, bahan bakunya harus flat setiap hari, ya, tidak ada perubahan. Senyawa penandanya harus sama, ya, senyawa utama yang ada di sana sama setiap hari. Dan juga tentu harus higienis ya Pak Prof ya. Higienis sudah pasti. Higienis ini tercermin dari pabrik GMP itu bukan main-main. Pabrik GMP itu setiap sudut itu tidak boleh 90 derajat. Bayangkan ruangannya itu, ya. Ruangannya itu harus lengkung. Setiap sudut, bayangkan. Itu supaya debu-debu mudah keluar. Kemudian tekanan di dalam pabrik itu dengan luar berbeda, sehingga nanti ketika dia buka pintu, angin yang masuk bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Nah, begitu yang GMP itu. Jadi selain produknya, ya, selain bahan bakunya, kemudian pemrosesannya itu yang GMP itu secara total. Nah, kita bersyukur Melia adalah produk yang GMP ya, Pak Prof ya. Ya. Memang top berarti Top ya. sekali. Artinya saya yakin tidak semua produk-produk yang diproses secara GMP tadi. Kalau obat GMP semua. Ya, Ya, kalau obat sudah pasti GMP. Nah, itu syarat mutlaknya. Kita GMP, Pak Prof ya. Ya. Oke, tadi pembicaraan kita itu semua adalah produk Melia Sehat Sejahtera yang asli.